الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. Alhamdulillah, untuk yang pertama dan utama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah juga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berkumpul di Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita semuanya, para jamaah yang berbahagia, dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan: Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya, para jamaah Masjid Al-Munawwarah, senantiasa mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Hadirin kaum muslimin, para jamaah, khatib mengimbau dan mengajak kepada kita semuanya, marilah bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, kata Allah. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa, kata Allah. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berfikir. Hadirin kaum muslimin, para jamaah yang berbahagia yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini khatib izinkan untuk menyampaikan khutbah yang insyaallah akan membahas tentang bahayanya terlalu cinta dunia. Bagaimana sebagai seorang muslim dalam menyikapi dan menanggapi dunia, jangan sampai kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kecintaan kita lebih besar untuk dunia ini ketimbang kepada Allah itu sendiri. Maka hadis Rasulullah SAW mengatakan: Man ahabba dunyahu adarra bi akhirati. Barang siapa yang begitu tergila-gila cinta kepada dunia, kata Rasul, maka sesungguhnya dunianya akan hancur, akhiratnya akan hancur. Man ahabba dunyahu adar bi akhirati. Barang siapa yang terlalu cinta kepada dunia, maka akhiratnya akan rusak. Orang-orang yang cinta dunia, dia tidak akan memikirkan nasibnya di akhirat. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa'athihu ma yabqa ala ma yafna, kata Nabi. Dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, begitu memikirkan nasibnya di akhirat nanti, kata Nabi, maka dia akan mengurangi kecintaannya kepada dunia. Artinya orang-orang yang mencintai akhirat,
maka dia tidak akan begitu peduli dan tidak akan begitu cinta kepada dunia. Dan oleh karena itu, dahulukanlah negeri yang kekal abadi daripada apa yang kita rasakan saat ini, dunia yang fana. Wal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Dan ini telah terbentuk dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam beberapa ayat dikatakan bahwasanya akhirat lebih utama daripada kepentingan dunia. Dunia pertama memang pertama, tetapi bukan yang utama. Dunia memang yang pertama, tetapi bukan yang utama. Lantas apa yang pertama dan utama? Lantas apa yang utama hari berbahagia? Yang utama adalah kepentingan akhirat kita. Maka karena itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadikan dunia ini sebagai sarana untuk mempersiapkan bekal menuju yang utama, yaitu adalah dunia, yaitu adalah akhirat yang kekal selama-lamanya. Hadirin kaum muslimin, dunia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk sementara saja. Tempat kita yang kekal abadi selama-lamanya, yang pasti kita akan kembali kepadanya, yaitu adalah akhirat. Akhirat yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagi orang-orang yang beriman, yaitu nanti akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita kekal selama-lamanya. Lahum fiha na'imun muqim, kata Allah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu menahan dirinya daripada cinta dunia, maka mereka akan diberikan balasan surganya Allah. Lahum fiha na'imun muqim, di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Kenikmatan dunia hanya sementara saja. Maka sangat bodoh bagi orang-orang yang mencintai dunia dan bahkan mengorbankan masa depannya di akhir kala nanti demi cinta kepada dunia yang sementara ini. Siapa yang tidak ingin dengan kesuksesan dunia? Siapa yang tidak ingin gaji yang besar? Siapa yang tidak ingin memiliki harta benda, rumah yang mewah bertingkat-tingkat, mobil yang mewah yang mengkilat? Siapa yang tidak mau? Semua kita pasti mau. Tetapi ingat hadirin berbahagia, jangan sampai keinginan, kecintaan kita terhadap dunia lantas melupakan kepentingan kita, masa depan kita di akhirat kelak nanti. Hadirin berbahagia, kesenangan dunia mempunyai daya tarik yang luar biasa. Maka ingatlah hadirin berbahagia, seorang yang beriman, dunia ini hanya tempat tinggal, tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Hadirin berbahagia, bagi orang yang beriman dan bertakwa, bagi orang yang tidak cinta dunia, dunia ini hanya tempat dia meninggal, bukan tempat tinggal. Lantas di mana kita tinggal, hadirin berbahagia? Tinggal kita adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecintaan terhadap dunia memang merupakan fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamah wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab, kata Allah. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Manusia memiliki kecintaan kepada apa-apa yang dia ingini, apakah itu kepada wanita-wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, apakah itu emas, perak, dan bahkan kuda pilihan dan binatang-binatang ternak lainnya, dan termasuk juga sawah ladang, dan mungkin bahkan pekerjaan yang kita miliki saat ini, kita cinta kepadanya, kita ada kecenderungan condong kepadanya. Itu merupakan fitrah manusia yang berbahagia. Tetapi ingatlah, semuanya itu adalah hal yang sementara saja. Apa yang kita cintai di dunia yang hari ini, yang kita miliki, pasti dan pasti akan kita tinggalkan.
maka amalan dan perbuatan saleh lainnya lah yang akan menyelamatkan kita. Ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada gunanya harta, pangkat, jabatan, anak, istri, kekuasaan, pekerjaan, semua yang kita miliki, semua yang kita punya pada saat ini pasti dan pasti kita tinggalkan. Hadirin berbahagia. Kemudian jangan sampai kita terhadap cinta terhadap dunia, karena baginda Rasulullah SAW sangat murka dan sangat mewanti-wanti kepada orang-orang yang cinta dunia. Biasanya orang-orang yang cinta dunia, mereka itu merasakan bahwa hidup selama-lamanya, merasakan hidup selama-lamanya di dunia ini, merasakan kehidupan yang dia miliki, memiliki kekayaan segala macamnya yang dia punyai, semuanya itu tidak akan bakalan dia tinggalkan. Padahal hakikatnya semua yang kita miliki, semua yang kita punyai, semuanya pasti akan kita tinggalkan. Beberapa hal hadirin berbahagia, tatkala seseorang manusia yang meninggal dunia di antar kuburan, ada yang meninggalkannya, ada yang tinggal bersamanya. Harta, keluarga, kendaraan, bahkan sendal yang jelek pun di kuburan dibawa pulang kembali ke kediamannya. Hanya satu, apa yang harus berbahagia, itulah amal yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Mudah-mudahan yang berbahagia, kita tidak termasuk di antara hamba-hamba Allah, tidak termasuk di antara umat Rasulullah yang dicap sebagai pencinta dunia, cinta terhadap dunia. Oleh karena itu, hari berbahagia, ada beberapa hal bahayanya bagi seorang muslim tatkala mereka itu memiliki kecintaan terhadap dunia secara berlebih-lebihan. Yang pertama yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya seseorang yang cinta kepada dunia, kecintaan terhadap dunia itu merupakan salah satu kunci dari berbagai macam kemudaratan. Maka kita lihat seseorang yang cinta dunia, dia pasti akan berani untuk melakukan berbagai macam kerusakan dan kerusakan. Dan menurut beliau bahwasanya orang-orang yang cinta dunia, mereka akan memiliki tulul amal, bukan amal tapi amal, yakni orang yang cinta dunia, mereka akan memiliki khayalan tingkat tinggi dan angan-angan yang berkepanjangan. Kapan saya punya rumah mewah seperti si anu, kapan saya punya mobil mewah kayak si anu, kapan saya punya pekerjaan gaji yang besar kayak si anu. Pasti setiap hari menghayal dan memiliki angan-angan yang tinggi, karena ingin merasakan kenikmatan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu pasti akan kita rasakan. Setiap kita memiliki rasa itu. Tetapi ingatlah hadirin berbahagia, rasa itu adalah merupakan bisikan syaitan agar kita cinta kepada dunia dan kita memiliki angan-angan yang panjang. Yang kedua, kerusakan bahaya cinta pada dunia. Orang-orang yang cinta dunia, mereka akan mengorbankan agamanya dan memilih kepada kekafiran dan kekufuran. Naudzubillah. Betapa banyaknya seorang muslim rela mengorbankan agama, rela mengorbankan akidahnya, rusak akidahnya, rusak agamanya. Kenapa? Karena dia cinta terhadap dunia. Mereka rela memilih kepada kekafiran dan kekufuran. Mereka rela melakukan berbagai macam kemungkaran dan meraih yang namanya dunia. Hadirin berbahagia, ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, hati-hati dengan dunia, karena sesungguhnya seseorang yang cinta dunia, maka hatinya akan mati, hatinya akan tertutup, hatinya akan jumud, hatinya akan keras. Seseorang yang cinta dunia tidak akan bisa dinasihati. Seseorang yang cinta dunia tidak akan bisa masuk nasihat agama. Seseorang yang cinta dunia tidak akan bisa diberikan pengajaran agama. Kenapa hadirin berbahagia? Karena hatinya telah tertutup dengan kecintaan kepada dunia. Hadirin berbahagia,
Inilah yang akan menghambat hati kita daripada berzikir kepada Allah. Dan bahkan orang yang cinta dunia, mereka akan lambat, mereka akan malas untuk melangkahkan kakinya untuk menuju masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hadirin berbahagia, seseorang yang cinta dunia, mereka akan kurang merasakan kelezatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin berbahagia? Seorang yang telah ada hatinya di dunia, seseorang yang telah dunia ada dalam hatinya, dunia ada dalam hatinya, maka dia akan tidak akan fokus dalam beribadah. Hatinya tidak akan konsen dalam beribadah. Hatinya tidak akan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dia ingat hanya dunia. Dan yang terakhir, hadir berbahagia, bahwasanya seseorang yang cinta dunia, mereka itu akan gila-gilaan untuk menggapai apapun caranya dan bagaimanapun caranya, bahkan rela menghilangkan nyawa seseorang, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang merusak, yang melanggar hukum dan bahkan kriminal. Inilah yang akan dilakukan oleh seseorang yang cinta terhadap dunia, yang dia pikirnya adalah harta, uang, jabatan, pangkat, kekayaan, kekuasaan, popularitas. Itulah yang akan terpikir dalam pikirannya, itulah yang ada dalam hatinya ketika mereka cinta kepada dunia. Alhamdulillah, hadirin berbahagia jamaah Masjid Anwar berbahagia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara golongan-golongan orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia. Jadikanlah dunia ini sebagai sarana kita untuk menebar benih-benih amal kita, sehingga kita nanti bisa panen di akhirat dengan amal-amal kita yang kita tanam, kita semai pada hari ini. Hadirin, demikian saja khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat khatif pribadi dan juga buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.